Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan penyelenggaraan pendidikan, inklusi, dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusi. Istilah inklusi berasal dari bahasa Inggris inclusion, yang berarti sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah. Inklusi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasakan diterima dan dihargai. Inti pendidikan inklusi adalah hak asasi manusia atas pendidikan, seperti yang diinformasikan pada Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1994. Yang sama pentingnya adalah hak agar tidak didiskriminasikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan, tidak didiskriminasikan dengan dasar kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis, kelamin, kemampuan, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menempatkan anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dalam suatu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis, dan landasan empiris. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas pondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca UNESCO 1994 oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi ini adalah penegasan kembali atas deklarasi PBB tentang hak asasi manusia tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada peraturan standar PBB tahun 1903 tentang kesempatan yang sama bagi individu penyandang cacat memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyukyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Yang ketiga adalah landasan pedagogis. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cekap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan peserta didik menyandang cacat dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah landasan empiris. Penelitian tentang inklusi telah banyak dilakukan negara-negara barat sejak 1980-an. Namun, penelitian yang berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Sciences Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa klarifikasi dan penempatan anak penyandang cacat di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan didiskriminatif. Yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang dimiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa, serta anak tidak mampu belajar karena suatu hal, seperti memiliki kekurangan, autis, keterbelakangan mental, dan anak gelandangan.
memiliki bakat serta potensi lainnya. Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan interaksi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Tujuan lainnya dari pendidikan inklusi adalah sebagai berikut. 1. Untuk minimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal. Yang kedua adalah jika mungkin untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. Yang ketiga, untuk mencegah perkembangannya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.